Array Seven Mist Sea yang telah mengelilingi Two World Passageway masih disiapkan. Dan berbagai pasukan telah memobilisasi dan menyesuaikan posisi mereka. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Menurut perkiraan Li Wuyi, akan sangat cepat jika mereka bisa menyelesaikan pengaturan grid Array dalam waktu setengah tahun. Karena itu, Seven Mist Sea sudah mengeluarkan perintah. Dalam waktu sesingkat mungkin, setengah tahun, atau bahkan setahun, gerbang antara dua dunia akan terbuka. Dan pada saat itu, pertempuran yang menentukan dengan Demon Rache akan dimulai. Berbagai pasukan Star Boundary semuanya menggosok tinju mereka sebagai antisipasi. Yang Kai kembali ke bidang bintang alam bawah. Dia mahir dalam hukum luar angkasa dan telah memperoleh pengakuan Star Boundary dan dia telah menyempurnakan sumber Starfield. Jika dia ingin kembali ke Starfield, dia tidak perlu melalui Starcourt. Dia memiliki keunggulan yang tidak dimiliki Starfield Master lainnya. Terakhir kali, setelah lebih dari 1 dekade kerja keras, dia akhirnya berhasil memisahkan wilayah kedua dari dunia kecil yang misterius dan menyelesaikan masalah ini. Kali ini, dia datang ke sini untuk memperbaiki artefak luar angkasa yang mirip dengan manik batas misterius. Ide ini juga telah tercerahkan oleh kata-kata Fu Renji. Dia benar. Jika ada artefak luar angkasa, apakah itu berbagai pasukan Star Boundary yang berbaris bersama atau meluncurkan serangan mendadak, itu akan sangat nyaman. Memperbaiki artefak luar angkasa adalah sepotong kue untuk Yang Kai. Sebenarnya, meteorit dan bintang mati yang telah dia sempurnakan sebelumnya dapat dianggap sebagai artefak luar angkasa. Jika mereka berada di tangan Yang Kai, mereka bisa berisi makhluk hidup di dalamnya. Namun, mereka yang tidak memiliki hukum luar angkasa tidak dapat menggunakan kemampuan ini. Karena itu, satu-satunya masalah sekarang adalah bagaimana mengizinkan seseorang yang tidak memahami hukum luar angkasa untuk mengaktifkan artefak ini. Dengan preseden Space Spirit Beat sebagai referensi, tidak sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Yang Kai yakin dia bisa menyelesaikan masalah ini pada malam pertempuran yang menentukan. Tetapi jika dia ingin memperbaikinya, dia perlu waktu. Di dalam Death Star Core kecil, Yang Kai sepertinya tertidur, tetapi dia bangun. Hukum luar angkasa berubah menjadi gelombang tak terlihat yang menyebar dan memengaruhi seluruh bintang mati. Di bawah pengaruh hukum luar angkasa, ukuran bintang mati anehnya menyusut. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, ketika Yang Kai membuka matanya lagi, bintang mati telah berubah menjadi manik bundar. Yang Kai mengulurkan tangan dan mengambilnya, mengerutkan kening untuk waktu yang lama sebelum menyimpannya. Setengah hari kemudian, di Camp Six Stem Army wilayah barat, Yang Kai muncul di samping Suyan. Suyan saat ini sedang bermeditasi di tendanya sendiri, duduk bersila di tempat tidurnya. Pada pandangan pertama, dia mengira Yang Kai merencanakan sesuatu dan tersipu. Suamiku, jangan bertindak gegabah. Ini masih siang. Jika kamu bertindak gegabah, aku akan meminta bantuan. Siapa yang kamu panggil? Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia menariknya ke atas. Ikuti aku. Suyan tercengang. Di mana? Cobalah sesuatu. Yang Kai menjelaskan dengan santai. Setelah keluar dari tenda, sekelompok tentara yang berpatroli kebetulan berjalan. Pemimpin patroli melihat Yang Kai dan Suyan berjalan keluar dari tenda bersama dan segera melambaikan tangannya, memimpin timnya pergi. Berhenti, Yang Kai berteriak dari belakang. Tubuh pemimpin patroli menjadi kaku ketika dia perlahan berbalik dan berkata dengan wajah sedih. Tuan, petugas yang rendah hati ini tidak melihat apa-apa. Mengatakan demikian, dia menoleh ke bawahannya. Apakah kamu melihat sesuatu? Semua orang menggelengkan kepala dengan kuat. Suyan tersipu. Tidak tahu apakah dia harus menjelaskan dirinya sendiri. Namun, Yang Kai sudah membawanya ke kelompok orang ini dan menyerahkan manik-manik di tangannya. Menunjuk pemimpin patroli, dia berkata, bawa dia masuk. Suyan menatap manik bundar di tangannya dan matanya yang indah berbinar. Kamu berhasil? Sebelum Yang Kai pergi, dia telah memberitahu petinggi tentang rencananya. Jadi ketika Suyan mendengar ini, dia pikir Yang Kai telah berhasil. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Jadi saya akan membiarkan kamu mencoba. Suyan mengangguk dan berdiri di depan pemimpin patroli, memegang manik di tangannya. Kaisar Qi-nya melonjak dan Divine Sense-nya melonjak ke depan. Di seberangnya, pemimpin patroli gemetar seperti burung puyuh di musim dingin. Berteriak sedih. Tuan, pelayan yang rendah hati ini benar-benar tidak melihat apa-apa. Diam, Yang Kai memotongnya. Pemimpin patroli itu langsung terdiam dan menggoyangkan tubuhnya. Sesaat kemudian, Kaisar Qi Suyan menjadi tenang dan dia menarik Divine Sense-nya. Melihat Yang Kai, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya.
Dia mencoba beberapa kali tetapi tidak dapat menempatkan orang di depannya ke dalam manik-manik. Seperti yang diharapkan, Yang Kai tidak terlalu kecewa dan mengambil kembali barang itu di tangan Suyan. Mengerutkan kening saat dia merenungkan apa yang salah. Dengan bunyi gedebuk lembut, pemimpin patroli, yang telah berdiri di tempat dan tidak berani bergerak, menelan air liurnya, hatinya dipenuhi kecemasan. Bertanya-tanya apakah dia akan berada dalam posisi yang sulit jika dia menabrak kedua tuan ini. Titik. Yang Kai mendongak. Mengapa kamu masih berdiri di sini? Pemimpin patroli berbisik. Apakah tuan punya instruksi lain? Yang Kai melambaikan tangannya. Pergi patroli. Ya, pemimpin patroli buru-buru membungkuk dan memimpin timnya pergi. Yang Kai berdiri di sana selama 3 hari 3 malam. Selama waktu ini, semua petinggi di ketentaraan telah datang mengunjunginya. Tetapi Suyan tahu bahwa dia pasti memikirkan sesuatu yang penting. Jadi dia telah memerintahkan orang-orang untuk membuat pertahanan di sekitarnya sementara dia secara pribadi menjaganya, tidak mengizinkannya siapapun untuk didekati. 3 hari kemudian, alis Yang Kai naik dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Sambil tertawa kecil, dia menghentakkan kakinya dan melayang ke langit, menghilang dalam sekejap. Kali ini, Yang Kai tinggal di Lower Planet Starfield untuk waktu yang jauh lebih lama daripada terakhir kali. Terakhir kali, dia hanya butuh setengah bulan. Tapi kali ini, dia butuh 2 bulan penuh untuk muncul. Dia masih muncul langsung di tenda Suyan. Setelah pengalaman sebelumnya, Suyan telah mendapatkan beberapa pengalaman dan tidak mencoba memperingatkannya lagi. Mereka berdua berjalan keluar dari tenda bersama dan bertemu dengan sekelompok tentara yang berpatroli. Ketika mata mereka bertemu, wajah pemimpin patroli menjadi hitam. Mengapa seperti ini lagi? Terakhir kali seperti ini, dia tidak takut apa-apa. Tetapi setelah 2 bulan, pemandangan serupa muncul lagi. Dia diam-diam memutuskan untuk tidak pernah berpatroli di daerah ini lagi. Tidak berani berlari. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berjalan mendekat. Menangkupkan tinjunya dan menyapa. Salam, Tuan. Yang Kai meliriknya dan bergumam. Mengapa aku merasa kamu terlihat familiar? Apakah kamu seorang murid Istana Surga Tinggi? Pemimpin patroli dengan hormat menjawab. Melaporkan kepada Tuan. Petugas yang rendah hati ini selalu ingin bergabung dengan Istana Surga Tinggi. Tetapi saya tidak memiliki nasib baik seperti itu. Yang Kai menepuk pundaknya dan berkata, di saat krisis, sama saja untuk melayani di Six Stem Army. Raja ini memiliki tugas yang sangat penting bagi kamu yang menyangkut kelangsungan hidup Star Boundary. Petik 2. Kapten patroli kewalahan oleh bantuan yang tak terduga ini. Jadi dia dengan cepat menegakkan punggungnya dan berkata, Tuan, tolong bicara. Bawahan yang rendah hati ini akan melakukan yang terbaik sampai kematiannya. Ini tidak terlalu serius. Hanya berdiri diam dan jangan melawan. Berbalik untuk melihat Suyan. Dia memerintahkan, tangkap dia. Suyan menuangkan kaisar Qi-nya ke dalam manik-manik di tangannya dan mengirim Divine Sense-nya ke pemimpin patroli. Pada saat berikutnya, pemimpin patroli tiba-tiba menghilang, meninggalkan beberapa tentara yang saling menatap. Yang Kai tertawa terbahak-bahak dan tidak dapat menahan diri. Mengambil Suyan yang ada di sebelahnya dan memutarnya. Suyan berteriak kaget. Setelah Yang Kai menurunkannya, wajahnya memerah. Beberapa tentara yang berpatroli di depannya semua menatap dengan mata terbuka lebar saat mereka berdiri tercengang di tempat. Ketika mereka menyadari apa yang terjadi, mereka dengan cepat melihat ke atas ke langit atau ke bawah ke tanah. Coba kumpulkan beberapa lagi. Yang Kai melambaikan tangannya. Suyan agak malu. Tetapi ketika dia mendengar ini, dia dengan tegas berhenti ragu-ragu dan menggunakan Kaisar Qi untuk mengumpulkan semua orang di depannya. Segera merasa jauh lebih baik. Mari kita coba dan lihat apa batasannya, kata Yang Kai sambil memimpin Suyan melewati kam utama, tanpa meninggalkan apapun. 1 jam kemudian, Yao Xi muncul di kam utama dan menghalangi jalan Yang Kai dan Suyan. Ekspresinya serius saat dia berkata, Tuan, sesuatu telah terjadi. Apa itu? Yang Kai mengerutkan kening dan melihat ekspresinya. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Yao Xi berkata dengan suara rendah. Bawahan yang rendah hati ini mencurigai seseorang telah membobol kam. Wajah Yang Kai tenggelam. Siapa yang begitu berani? Yao Xi menggelengkan kepalanya dan melihat sekeliling dengan waspada. Untuk saat ini, kami tidak tahu. Orang yang datang pasti adalah master yang kuat. Dia diam-diam membunuh lebih dari 70 tim patroli kami tanpa mengeluarkan suara atau menunjukkan tanda-tanda pertempuran. Bawahan yang rendah hati ini telah diam-diam memerintahkan berbagai markas untuk membawa orang untuk menyelidiki kam utama dan memastikan pelakunya ditemukan. Pak, mengapa kamu memiliki ekspresi seperti itu? Yang Kai menoleh untuk melihat Suyan dan berkata, sebelum ini, Komandan Tentara Wu Yin, Senior Fu, meminta saya untuk memesankan barang ini untuknya.
Ketika kamu punya waktu, berikan padanya. Juga, beritahu dia bahwa hal ini terkait erat dengan tingkat kultivasi Divine Sense-nya. Katakan padanya untuk bertindak dengan tepat dan tidak melelahkan dirinya sendiri. Petik 2. N. Suyan mengangguk patuh. Aku akan melanjutkan pekerjaanku. Yang Kai terbatuk ringan. Bahkan tidak repot-repot memperhatikan sisanya. Berkomunikasi dengan Starfield Soul saat sosoknya dengan cepat kabur. Yaoshi mengerutkan kening. Apa yang Tuan lakukan? Bagaimana dengan orang-orang yang mendobrak masuk ke kamp? Suyan meliriknya dan menghela nafas ringan sebelum melemparkan manik itu padanya. Menerimanya. Ekspresi curiga muncul di wajah Yaoshi saat dia memeriksanya dengan Divine Sense-nya. Pada saat berikutnya, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Tuan berhasil? Suyan mengangguk. Ini adalah acara yang menggembirakan. Dengan bantuan item ini, pasukan Starbound dariku. Mengatakan demikian, Yaoshi tiba-tiba mengerutkan kening. Tidak ada yang masuk ke kamp kan? Tim patroli yang menghilang semuanya dibawa ke sini? Suyan mengangguk lagi. Dia menyuruhku. Yaoshi mengedipkan matanya dan menghela nafas panjang. Memiliki bos sebesar itu benar-benar melelahkan. Tetapi kelahiran artefak luar angkasa ini di tangannya agak mengurangi ketidakpuasannya. Jadi dia dengan cepat menenangkan diri dan berkata, apa nama benda ini? Ruang di dalamnya tidak kecil. Itu harus lebih dari cukup untuk menampung pasukan manapun. Suyan berkata, dia menyebut benda ini sebagai manik dunia. Jadi ruang yang dikandungnya memang tidak kecil. Tetapi jika kamu ingin mengumpulkan makhluk hidup, kamu perlu mengonsumsi kekuatan kesadaran ilahi. Jumlah yang dapat kamu kumpulkan terkait erat dengan tingkat kultivasi kesadaran ilahi kamu. Petik 2. Manik dunia. Yaoshi mengangkat alisnya. Apakah ini sesuatu yang lahir dari manik batas misterius? Ini cukup tepat, dengan kultivasi nyonya. Berapa banyak orang yang bisa dia terima sekaligus tanpa merusak kekuatan tempurnya? Suyan menjawab, saya mencoba untuk waktu yang lama sekarang dan merasa bahwa seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengumpulkan 3.000 orang sekaligus. Meskipun agak melelahkan, itu tidak akan mempengaruhi kemampuanku untuk bertarung dengan orang lain.